kabarnya biasa pakai action sampai ke semua ya boleh. Berarti kita pakai kabar itu aja ya jawab kabarnya ya kabarnya ya. Bagaimana kabar Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih para Bunda atas kehadirannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah juga pemateri pertama dan pemateri kedua sudah kamu di tengah-tengah kita. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema mental Gen Z. Nah, mental Gen Z ini rank usia anak SMP sampai SMA kelahiran 1997 sampai 2012. Ya siap-siap ya para bunda yang punya anak ini di usia segini, kita lagi kewalahan mungkin ya para pendidik di sini ya. Masya Allah, tetap semangat ya untuk mengikuti acara sampai 2 jam ke depan. Baik, untuk mengawali acara pagi hari ini, mari kita dengan buka bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi hari ini lancar sampai nanti ya 2 jam ke depan sahabat sehat. Nah, berhubung ini masih di bulan Syawal, izin saya bermaksud sedikit ya para bunda ya. Ada bulan terlihat di Medan, Cirebon. Ulang ya. Ada bulan terlihat di Medan. Masya Allah. Bulan bersinar terang di sebelah selatan. Kami dari tim bincang kesehatan mohon maaf atas segala kesalahan. Izin ya, mohon maaf apabila ada kata baik lisan maupun pentingkan ya kalau zaman sekarang ya para bunda. Baik, kita kenalkan dulu untuk materi pertama yaitu dengan Kak Dian. Biasa dipanggil siapa Pak? Dian. Kak Dian, betul ya. Izin saya memperkenalkan membuka CD-nya. Nah, Kak Dian, beliau berasa banyak banget ya teman-teman ya. Nama beliau adalah Dian Fitriaswati. Lalu itu ada websitenya, boleh teman-teman lihat ya. Bisa, ada nomor telepon juga nih. Apabila mau konseling langsung sama beliau sudah menerima layanan online maupun offline. Masya Allah. Lalu latar belakang pendidikan beliau, S1-nya beliau di Fakultas Psikolog Universitas Surabaya dengan minat psikologi perkembangan anak dan remaja angkatan 2001. Lalu S2-nya program pendidikan bisnis dan profesi Psikolog Universitas Surabaya, minat psikologi pendidikan anak dan remaja angkatan 4. Masya Allah. Lalu aktivitas dan riwayat karir beliau, ini banyak sekali ya. Salah satunya adalah penulis buku rahasia agar berbahagia, founder kafe psikologi, founder positif kelas dan masih banyak lagi. Masya Allah, banyak sekali. Teman-teman bisa dilihat aktivitas dan riwayat karir beliau. Dan di sini beliau akan berbagi ilmu kepada kita bagaimana mengatasi Gen Z ya, menghadapinya. Kita tahu ya, era sekarang kita tidak bisa terlepas dari era sosmed. Ya bunda ya, apalagi kita pengennya buka YouTube sama anak-anak, iklannya joget-joget, seringnya jadi ya bunda. Nah, itu ternyata juga membentuk karakter anak dan ya nanti bisa didiskusikan bersama. Insya Allah untuk pemateri nanti akan menyampaikan materi 20 menit dan kurang lebih 60 menit 1 jam kita akan berdiskusi bersama dengan kedua pemateri. Baik, kepada Kak Dian, waktu dan tempat kami persilakan. Clip on ini Kak, ini aja enggak sama itu, kalau ini untuk di IG. Oh gitu, live IG ini nggak nyala tuh.
Ini aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya, kasih sayangnya hari ini kita bisa dipertemukan, saya bisa dipertemukan dengan ibu-ibu semua di sini, menambah kawan, menambah teman, dan mudah-mudahan nanti setelah acara ukhuwah kita bisa semakin erat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dinilai Allah berada di majelis takwa ya, yang nantinya insya Allah bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih beriman dan lebih bertakwa. Amin. Allahumma amin. Baik, saya dapat amanah langsung saja ya. Ini bisa ke next slide. Saya dapat amanah untuk memberikan materi terkait kesehatan mental berhubungan sama Gen Z. Nah, di sini yang hadir ini orang tuanya Gen Z atau Gen Z-nya kebanyakan? Yang Gen Z-nya ada? Ada sebagian. Ya, banyak mungkin orang tuanya ya, atau para pendidiknya ya. Dari sekolah ada? Dari sekolah, dari orang tuanya juga ada. Nggih? Oh, ibunya lebih Gen Z ya. Nggak apa-apa, Bu. Itu kan bukan perkara nominal ya usia itu, tapi jiwa kita ya, maupun walaupun kita mungkin di sini generasi X atau milenial ya. Kalau saya milenial ya, karena milenial itu 1981 sampai 1996. Nah, kalau Gen Z tadi mungkin saya ralat ya, Gen Z itu 1997 bukan 90 ya. 97 sampai 2012 itu Gen Z. Nanti setelah Gen Z itu ada generasi Alpha ya, di atas 2010. Ya. Baik, ini karena waktunya 20 menit ya, mudah-mudahan meskipun padat tapi bisa membawa pemahaman baru ya, atau tambahan pemahaman untuk ibu-ibu di sini, siapapun mau orang tuanya atau guru ya, pendidik ataupun Gen Z-nya sendiri, untuk bisa mengatasi bagaimana untuk menjaga diri supaya punya kesehatan mental yang baik. Baik. Next slide. Kita harus bahas kesehatan mental itu apa ya Ibu? Jadi sehat mental itu ya, menurut WHO, karena kita kalau para ahli kesehatan jiwa merujuknya pada WHO ya untuk definisi kesehatan mental. Ini harus sepakat dulu, Ibu harus paham dulu apa sih artinya sehat mental. Sehat mental itu ya adalah suatu keadaan ya di mana seorang individu, pertama, ini sehat mental ya, menyadari kemampuannya dalam mengatasi stres. Atau kalau bahasa sederhananya ya, orang yang mampu mengatasi stres. Nah, itu sehat mental. Orang yang menyadari dia mampu untuk mengatasi stres. Stres itu sebetulnya kalimat yang lebih tepat selain mengatasi itu sebetulnya mengelola ya, Bu. Karena stres itu bukan dihilangkan ya. Hidup itu kita selalu menghadapi stres. Nggak mungkin orang nggak menghadapi stres. Jadi ketika orang sehat mental, dia mampu mengelola stres sebetulnya lebih tepatnya. Mengatasi itu bukan untuk kemudian dihilangkan, tapi bagaimana stres itu tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ya, tidak membuat produktivitas kita turun, tidak membuat kehidupan kita jatuh ya, tidak membuat berhenti kita dalam menjalankan kehidupan. Nah, itu orang yang mampu mengelola stres. Nah, jadi menyadari kemampuannya untuk mengatasi stres itu nomor satu ya. Yang kedua, bekerja secara produktif. Nah, itu orang yang sehat mental ya, ketika dia punya kemampuan untuk mengatasi stres, mengelola stres ya, dia mampu bekerja secara produktif ya.
Apakah misalnya ibu merasa saya cuma ibu rumah tangga aja, nggak ada pekerjaan apa-apa, nggak ada profesi apa-apa. Justru ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling susah ya, yang paling dibilang paling mulia. Karena apa? Itu kalau digaji ya, nggak ada yang mampu tuh perusahaan gaji pekerjaan ibu rumah tangga. Karena pekerjaannya 24 jam non-stop ya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya merasa cuma ibu rumah tangga aja, padahal itu profesi yang paling mulia dan paling produktif. Nah, karena ibu-ibu sedang mendidik anak-anak untuk menjadi generasi-generasi yang berkualitas ya. Berkualitasnya harus di mata Allah. Kemudian yang berikutnya, berkontribusi terhadap komunitasnya. Yang ketiga, jadi orang yang sehat mental itu ketika dia mampu mengelola stres, mengatasi stres, dia produktif, kemudian dia mampu punya kontribusi di komunitas ya. Jadi minimal paling terdekat di tetangga ya. Nah, peduli sama tetangga ya, ada tetangga sakit, ada tetangga yang kesulitan ya, atau ada acara di perumahan ya, itu dia punya kontribusi itu. Nah, kemudian punya kesadaran untuk punya kemampuan bersosialisasi yang baik ya, sehingga dia bisa berkontribusi untuk komunitasnya. Ya, jadi kalau kita ingin dibilang sehat mental, kita harus menjadi orang yang suka bersosialisasi, Bu. Ya, bukan cuman kita bisa mengelola stres kemudian produktif saja, tapi kita di rumah terus ya, nggak mau tahu tetangga, nggak mau tahu orang-orang di sekitar kita, nggak pedulian gitu. Nah, itu belum sehat mental ya. Orang yang sehat mental itu orang yang berjiwa sosial. Nah, dia peduli sama lingkungannya, sering ikut komunitas-komunitas. Ini komunitas juga ya, namanya apa nih? Bincang kesehatan ya, komunitas bincang kesehatan. Ibu ikut di sini, terlibat di sini. Nah, itu menjadi orang yang punya kontribusi terhadap masyarakat atau komunitasnya. Berikutnya. Nah, ini saya mau menjelaskan ya, Bu, bahwa arti sehat ini bukan sehat mental saja ya. Arti sehat, kalau ibu ingin sehat seutuhnya seluruhnya, yaitu ada 3 hal ya, 3 hal aspek kesehatan yang itu harus ibu penuhi di situ. Bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga kesehatan psikologis. Kalau kita bahas kesehatan mental, itu juga bahasnya maksudnya adalah kesehatan psikologis. Juga kemudian apa? Kesehatan sosial. Nah, fisik, mental atau psikologis dan sosial. Ibu harus sama-sama sehat 3-tiganya itu. Karena apa? Saling berkaitan, Ibu. Ya, jadi ibu kalau punya sakit fisik, ya, ini saya baru belajar nih dari seorang ustadz ya yang sering saya dengarkan kajiannya. Beliau berkata bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang ulama besar, dia berkata bahwa ketika ada orang yang datang kepada beliau ya lagi sakit fisik, beliau itu selalu bertanya tentang hatinya, kondisi hatinya, kesehatan hatinya. Nah, ketika ada orang mungkin sakit parah ya, di zaman dahulu entah sakitnya apa gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalau sakit parah apa, Bu? Kanker ya, sakit jantung, stroke gitu ya. Nah, itu yang ditanya duluan sama Ibnu Qayyim apa? Bagaimana kondisi hatimu? Nah, karena menurut beliau ada sangat hubungan erat ya, ada hubungan erat yang sangat erat antara kesehatan hati dengan kesehatan fisik. Kesehatan hati itu psikologis ya. Orang yang pendendam katanya ya, orang yang hatinya nggak bersih, masih belum bisa maafin orang, masih ada luka di hatinya, masih punya trauma. Nah, itu nanti jadi bibit penyakit fisik kalau tidak segera dikelola dan diatasi itu ya, mengatasi dan mengelola stres tuh. Nah, kemudian kesehatan sosial juga kaitannya juga ada ya. Ketika kita secara sosial tidak baik ya, wah, karena mungkin di perumahan ibu banyak musuh ibu zaman SMA nih misalnya ya. Ada yang bully aku nih dulu, musuhku tuh kok satu perumahan ya sama aku gitu ya. Ibu yang tadinya orangnya sosial banget, gara-gara ada satu musuh ibu, nggak mau keluar ah. Kalau ada arisan nggak mau ah. Kalau ada acara RT nggak mau ah, gara-gara ada satu orang. Itu ibu punya sakit sosial. Akhirnya apa gara-gara ibu seperti itu? Harusnya ibu happy, harusnya ibu bahagia, jadinya ibu stres sendiri. Ibu yang menciptakan stres. Itu nanti bisa jadi penyakit psikologis, bisa jadi penyakit fisik. Maka kalau orang punya penyakit fisik, Bu, banyak-banyak bahagiakan hatinya. Makanya di Islam itu ya disuruh mengunjungi orang sakit supaya kita mensupport dan membuat dia termotivasi buat sembuh dan berpikir positif gitu ya, bersyukur, banyak-banyak bersyukur walaupun sedang sakit.
Karena itu penting buat kesembuhan, Bu. Kesembuhan fisik, kesehatan fisik. Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi saya penjelasan tadi ya, bahwa memang ada kaitannya sistem imun kita ya, itu dengan kesehatan psikologis. Ya, jadi kalau orang punya kesehatan mental yang baik, maka itu akan mempengaruhi imun seseorang, intinya begitu ya. Kesehatan mental yang buruk merupakan faktor dari penyakit kronis. Orang dengan gangguan kesehatan mental yang serius berisiko tinggi mengalami penyakit kronis. Orang dengan penyakit kronis berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan mental. Ini urgensinya kita harus melek tentang kesehatan mental, punya ilmu tentang kesehatan mental. Baik, selanjutnya. Saya bahas tentang stres ya. Karena banyak ibu-ibu mungkin sering, aduh aku stres, aduh aku depresi gitu ya. Beda ya Bu. Ibu kalau ngomong depresi sama stres, jangan jadi samain. Depresi itu kondisi ketika ibu stresnya lama Bu. Lama stres, biasanya bertahun-tahun, itu jadi depresi. Dan kalau udah depresi namanya, itu sudah nama gangguan psikologis. Jadi kalau ibu lagi stres ya stres aja, jangan bilang lagi depresi nih. Ibu kalau lagi depresi harus ke psikolog ya, ke psikiater. Stres ya, saya lagi stres gitu aja ya. Selanjutnya ya, jadi tadi apa stressingnya tadi saya bilang bahwa orang harus punya kemampuan untuk mengatasi atau mengelola stres dengan baik kalau ingin sehat mental. Ketika kita bahas tentang kesehatan psikologis ya, stres itu apa Bu? Ya, ini ada dua pendapat. Sebetulnya ada banyak pendapat, tapi saya pilih dua pendapat ini saja ya. Tapi intinya sama untuk semua pendapat para ahli psikologi ya. Yang pertama, stres adalah suatu kondisi yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan kita ya, keadaan biologis kita, keadaan psikologis kita, atau sistem sosial individu tersebut. Jadi kalau ada kesenjangan antara situasi yang kita mau ya, sama keadaan fisik ibu, biologis ibu, psikologis ibu, sama sistem sosial, itu menciptakan stres. Misalnya, ya, ibu pingin menjadi astronot misalnya ya. Waktu muda dulu ya, aku pingin jadi astronot, perempuan pingin jadi astronot. Tapi fisik ibu secara biologis nggak mampu. Ya, mungkin ada matanya minus mungkin, atau ada pendengarannya yang dalam kesehatan untuk menjadi astronot itu menjadi syarat ya. Nah, itu tidak mencukupi ya, karena ada masalah di situ. Kemudian secara psikologis juga ya, ternyata tidak bisa kalau jadi astronot itu harus punya keberanian yang tinggi ya. Ya, karena ada syarat-syaratnya khusus, secara mental tuh harus kuat gitu. Nah, kemudian secara sistem sosial ibu, di lingkungan ibu misalnya ya, ada dalam keluarga lingkungan ibu, oh perempuan kok jadi astronot, nggak boleh gitu. Nah, itu jadi kondisi stres ya. Kemudian yang kedua, stres adalah persepsi dari kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan individu untuk memenuhinya. Nah, ini yang lebih sederhana lagi ya. Ibu punya keinginan, banyak harapan ya, punya kemauan, pinginnya ini tapi nggak bisa ya. Karena apa? Tidak mumpuni gitu ya, antara tuntutan ibu yang ibu inginkan sama keadaan ibu. Atau kalau yang di nomor 2 ini berarti tuntutan lingkungan sama kondisi ibu. Ibu disuruhnya untuk menjadi apa ya? Untuk menjadi Wonder Woman misalnya ya. Wah, harus jadi ibu rumah tangga, tapi juga harus bekerja, juga harus jadi pengasuh keluarga, mungkin ada mertua yang sakit, double pekerjaan ibu. Karena ibu dituntut seperti itu, kamu harus jaga mertua, kamu harus juga didik anak, nggak pakai pembantu, kamu juga harus ngurus rumah, harus masak. Nah, itu bikin stres ketika kondisi ibu tidak mumpuni, ibu tidak sanggup. Nah, itu jadi stres. Selanjutnya, jadi ketika menghadapi sumber stres, disebutnya stresor ya Bu, sumber stres itu. Nah, itu tidak selalu mengakibatkan gangguan secara psikologis maupun fisiologis bagi orang-orang yang bisa mengelola stres dengan baik, atau bagi orang-orang yang bisa menjadikan sumber stres tersebut ya bukan stres yang buruk. Nah, nanti akan kita bahas juga ya, apa maksudnya ada stres buruk ternyata, ada stres baik ternyata. Itu tergantung bagaimana persepsi kita Bu dalam melihat sumber stres tersebut.
Misalnya sumber stres ibu adalah mertua misalnya. Ada orang yang ketika punya mertua galak, dia nggak stres, asik-asik aja, karena dia bisa mempersepsi, oh orang mertuaku memang galak ngomongnya aja, tapi sebetulnya dia perhatian sama aku, tapi sebetulnya dia sayang sama anak-anakku. Nah itu jadinya nggak stres, ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu mempersepsi sumber stres, ya, dengan cara yang baik, maka dia pun jadi stres. Jadi semua adalah kuncinya adalah persepsi seseorang, Bu. Persepsi kita dan penilaian kita terhadap situasi, ya, yang itu adalah sumber stresor. Ya, catat ya Bu ini, karena sebetulnya Bu, setiap individu itu kan sama Allah dikasih stres, ya, ujiannya masing-masing, ya, dikasih challenge-nya masing-masing, dikasih masalah hidup masing-masing semuanya. Ya, tapi bagaimana menghadapi, mengatasi, melihat, mempersepsi masalah ujian dan stres tersebut, itu yang akan orang bisa sehat mental atau bahkan jadi rentan punya masalah kesehatan mental. Baik, selanjutnya. Jenis distres nih ya Bu. Ada stres buruk namanya distres. Stres buruk ini, distres ini adalah ya setiap kondisi yang membuat ibu tertekan, ya tadi ada kesenjangan antara tuntutan lingkungan sama kemampuan ibu. Dan distres ini ada dua jenisnya, distres akut. Distres akut itu adalah situasi yang itu memicu stres yang tiba-tiba, misalnya kecelakaan atau kematian mendadak orang yang bencana alam. Kemudian ada peristiwa buruk yang terjadi, ibu kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup ibu. Itu jadi distres akut. Tapi kalau distres kronik, ya, itu adalah kondisi distres yang menahun, yang tidak mampu ibu kelola itu selama bertahun-tahun. Ya, dalam diagnosa psikologi itu di atas 6 bulan. Ya, di atas 6 bulan ibu punya stres yang menggerogoti ibu, ya, yang membuat ibu tertekan, tapi tidak mampu ibu kelola dengan baik, tidak mampu diatasi dengan baik, itu nanti jadi stres kronik, distres kronik. Dan distres kronik inilah yang akan menjadi hiperstres, atau hiperstres itu namanya depresi. Jadi kalau ibu depresi, itu berarti ibu sudah distresnya lebih dari 6 bulan atau bertahun-tahun sudah stres, tapi nggak bisa diatasi stresnya. Selanjutnya, nah ini ya ciri-ciri ibu mengalami distres, nih ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Nah, yang pertama, merasa sedih terus-menerus tanpa pemicu yang jelas dan tidak bisa berhenti. Saat ini ya, ibu yang ibu rasain saat ini. Karena orang kalau udah distresnya lama, Bu, dia bingung kenapa dia sedih. Karena saking sudah di-repress, ditekannya lama ya, bertahun-tahun. Jadi ketika dia sedih, dia bingung, kenapa ya aku sedih? Tiba-tiba kok nangis, kenapa ya? Nah itu. Ya. Di pemerintah. Oh enggak. Kemudian yang kedua, rasa percaya diri turun drastis dan merasa diri tidak berharga. Ketiga, memiliki gangguan tidur. Keempat, selalu merasa lelah. Kelima, perubahan nafsu makan yang drastis. Gangguan tidur tuh bisa susah tidur, bisa terlalu banyak tidur ya. Hati-hati ibu kalau tidurnya kok lama, ya sering tidur, itu juga masuk dalam ciri-ciri mengalami distres. Kemudian selalu merasa lelah, perubahan nafsu makan yang drastis, bisa nggak mau makan atau makan kebanyakan. Jadi orang yang makan terus itu bisa jadi karena distres ya. Kemudian mengalami psikosomatis, sulit fokus. Selanjutnya, next. Menarik diri dari pergaulan, hilangnya minat atau motivasi dalam berbagai hal, melakukan prokrastinasi, menunda-nunda tugas dan kewajiban, berbicara atau bergerak lebih lambat dari biasanya, sering mengalami mimpi buruk atau mengingat peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu, malas merawat kebersihan diri sendiri. Ini mungkin bisa dilihat anak-anak remajanya ya, mengalami ini atau tidak. Selanjutnya, dan ada jenis stres zero stress. Nah ini yang unik ya Bu, ada orang stres karena tidak punya stres dalam hidupnya. Ini namanya zero stress. Jadi ini untuk orang-orang yang bosen sama hidupnya karena nggak ada challenge-nya. Ini biasanya yang uangnya kebanyakan gitu ya. Hidupnya lurus, semuanya serba, pokoknya monoton ya, nggak ada tantangan, nggak ada ujian nih. Bisa jadi zero stress ya. Ada orang yang datang ke saya karena zero stress Bu. Ya, karena bosen sama hidupnya, bahagia terus katanya. Selanjutnya, tetap nggak enak Bu, jangan bilang enak, nggak enak karena bosan ya, sampai stres.
sampai jadi distress, sampai depresi malah. Kemudian ada eustress yang terakhir. Eustress selanjutnya. Nah, ini kondisi yang harus kita harapkan ya, kita capai ya. Apapun sumber stres, maksudnya bukan distres ya. Apapun stresor atau sumber stres dalam hidup kita, ya, itu harus kita latihan bagaimana mengelolanya supaya bisa kita persepsi dengan positif sehingga menjadi eustress, stres yang baik. Ya, karena sejatinya dalam hidup ini tidak ada peristiwa yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita yang tidak ada hikmahnya. Itu aja. Ini proses berpikirnya gini. Mindset kita untuk jadi mengelola stres, untuk jadi eustress adalah itu. Karena setiap peristiwa itu diizinkan oleh Allah terjadi, ya. Dan ketika yang izinkan adalah Allah, pelakunya adalah Allah, berarti itu ada hikmahnya, ada sisi positifnya. Berarti kita bisa belajar mempersepsi semua stres dalam hidup kita supaya jadi eustress. Mindsetnya seperti itu, Ibu-ibu. Sudah habis waktu saya? 2 menit lagi terakhir. Baik, selanjutnya. Next aja. Ya. Ini sebetulnya kaitannya mau saya bahas adalah bagaimana kita bisa mempersepsi supaya stres yang buruk jadi stres yang baik. Itu adalah karena pengulangan ya, Bu. Apa itu pengulangan itu? Didikan, Bu. Didikan orang tua, didikan lingkungan kita, apa yang dinasehatkan ke dalam diri kita. Ini kalau Ibu buat anak-anak ya. Anak-anak Ibu bisa punya keterampilan mengelola stres dengan baik sehingga semua distresnya bisa jadi semua stresornya bisa jadi eustress, bukan jadi distress. Itu karena dia diajarkan, Bu, diulang-ulang diajarkan oleh lingkungan tempat dia tumbuh dan berkembang, yaitu di rumah, di keluarga, ya, lewat nasihat, teladan, ya. Itulah yang akan menciptakan anak-anak yang kemudian mampu mempersepsi semua stresor dalam hidupnya, sumber stres dalam hidupnya menjadi stres yang baik. Demikian ini saja dari saya ya. Sebetulnya ada lagi tapi nanti mungkin dibahas di diskusi saja. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah penjelasan, khilaf dan sikap lisan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah kajian. Alhamdulillah. Gimana sudah mulai stres? Sudah mulai luntur stresnya? Insya Allah ya, tadi baru banyak dijelasin tentang ibu rumah tangga yang stres. Kita stres, manusia yang stres, hidup stres. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk para bunda nih, biar tidak stres dan tidak sepadan dengan tema kita mental urgency, ya, kita akan briefing dulu. Baik, kepada Bunda Anja dibantu untuk mengarahkan peserta. Nah, untuk briefing pada pagi hari ini kita ngapain, Bunda? Iya udah ngomong aja. Sama dulu ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah, bertemu dengan ibu-ibu yang aura-auranya ini kelihatan cantik. Aura positifnya ini kebetulannya. Semoga bahagia Bu hari ini. Bahagia. Sama-sama kita belajar tentang mengatasi atau mengelola stres. Tapi biar nggak stres ya Mbak Putri, hari ini kita akan sedikit sekali bersenang-senang atau bergembira ya Bu ya. Boleh sebentar ya Bu ya? Boleh sebentar ya? Oke. Perkenalkan saya Bu Anja. Yang kali ini akan sedikit memimpin ibu-ibu semua. Tapi sebelum itu saya ingin kenalan dulu. Ibu-ibu di samping kanan kirinya mungkin sudah kenal karena datangnya barengan. Tapi dengan ibu-ibu yang di belakang sudah kenal Bu? Belum. Oke. Makanya biar sedikit tidak capek atau
Masya Allah. Ibu, fokus ya. Alhamdulillah peserta kita kali ini banyak dari ibu guru, ibu rumah tangga, dokter, ya, dan pelajar. Alhamdulillah hari ini juga ada pelajar yang hadir. Oke, jangan duduk dulu. Kita lanjutkan yang kedua. Oke. Permainan yang kedua adalah guru berkata, karena banyak guru ya di sini ya. Permainannya namanya guru berkata. Instruksinya adalah ikuti perintah saya setelah ada kata-kata guru berkata. Siap ya? Kita contohin dulu ya. Atau sudah mengerti semua?
Begitu sekilas dari Bunda Lesti, teman-teman. Mbak operator sudah siap untuk materinya? Oke, baik, sambil menunggu ya. Kepada Bunda Lesti, waktu dan tempat kami persilakan. Konin Bunda. Maaf Bunda ya izin. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kakak. Kakak Dian yang saya hormati, yang sudah memberikan materi yang luar biasa ya, mengenai apa itu tentang depresi, tentang stres, ya, tentang mental health. Nah, dan juga kepada para peserta, Bunda Solihah rahimakumullah yang saya sayangi, juga para guru yang saya hormati. Ya, ini yang hadir mostly guru ya. Saya tahu ya bagaimana beratnya beban guru ini dalam mengajar. Ada tuntutan orang tua dan juga ada menghadapi karakteristik anak-anak ya yang luar biasa ya, apalagi generasi Z ya, beda dengan generasi milenial zaman dulu. Nah, I feel you Bun. Kenapa? Karena saya juga mantan guru, saya mengajar bahasa Inggris selama 12 tahun. Jadi sedikit banyak saya paham lah ya bagaimana tuntutan terhadap seorang profesi seorang guru. Ya, baik. Oh, ini materinya belum siap ya. Jadi gini, kalau tadi dari Kak Dian membahas tentang depresi secara klinis ya, secara medis. Nah, kalau saya akan membahas dari perspektif Islam. Nah, di sini saya sama-sama diamanahi 20 menit, makanya saya juga sempat protes kemarin sama ini koordinator acara. Ini 20 menit saya sharing apa nge-rap ini. Soalnya cepet banget ya. Sementara materinya banyak. Nah, oke, jadi saya singkat-singkat aja. Saya izin mendekat ke sini ya biar gampang nunjuknya. Ini pointer saya terlalu mungil sepertinya. Oke, jadi ya gimana Mbak? Belum siap. Ya udah nggak apa-apa. Jadi gini ya, mental health ini kan tadi disampaikan ya, sebetulnya dari pemerintah kita ini sudah paham kok kalau misalkan mental health ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai dengan serius karena menyerang banyak anak muda kita. Ya, dikatakan dalam salah satu badan riset ya, 1 dari 3 anak remaja berusia 10 sampai 17 tahun itu menderita yang namanya mental health. Nah, ini harus diwaspadai ya, Bunda ya. Nah, iya, sambil kita tunggu. Ya, saya juga nggak hafal soalnya materinya, jadi agak lupa juga ini kalau nggak lihat ya. Oke. Ya. Jadi gini Bun, mendidik anak sekarang ini kan kita ini bersaing dengan teknologi informasi, bersaing dengan konten-konten di media sosial, ya, yang menciptakan yang tadinya sekedar keinginan menjadi kebutuhan. Contohnya apa? Di zaman remaja tahun 90-an dulu, ya, zaman-zaman kita. Ini dalam hati bunda-bunda bilang, kita situ aja kali, saya mah masih muda gitu ya. Jadi gini, dulu itu kita kalau misalkan mau cantik, kadang-kadang cukup sabun itu kan, sabun mandi itu udah mencakup semua, ya kan Bunda? Muka pun pakai sabun mandi gitu loh. Tapi kalau kita lihat konten sekarang ya, pada vlogger kecantikan, itu pakai apa Bun? Pertama apa? Cuci muka dulu ada sabunnya sendiri, facial foam. Lalu habis itu pakai micellar water,
Setelah micellar water pakai apa? Pakai serum. Setelah serum pakai moisturizer. Setelah moisturizer foundation. Setelah foundation bedak. Setelah bedak mau keluar nggak mau panas pakai sunscreen. Berapa lapis tuh Bun tadi? Ratusan. Itu iklan ya. Jadi ketika seorang remaja ya yang masih labil mencari jati diri, kemudian lihat konten-konten seperti ini, maka timbulnya apa Bun? Keinginan. Padahal butuh nggak? Nggak juga sih, nggak butuh-butuh banget sebenarnya. Tapi karena kontennya begitu banyak, akhirnya yaitu tadi, akhirnya kepingin. Ketika kemudian tidak tercapai keinginannya, mulai merasa sedih, mulai merasa oh aku nggak FOMO nih, ya kan? Tadi kan fear of missing out, aku nggak bisa mengikuti tren nih. Akhirnya jatuhnya ke stres ya, stres dulu ya kalian ya, stres dulu karena belum depresi. Nanti kalau sudah lama, sudah banyak baru ke sana. Ya, next. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kita ini mau tidak mau ya harus sadar bahwa mostly di sini kan kita mayoritas adalah umat muslim. Ya, Bunda ya. Otomatis kita punya konsekuensi bahwa kita ini punya tatanan hidup ya berupa syariat Islam. Itulah kenapa ketika kita punya permasalahan juga harus dikembalikan kepada syariat. Nah, mau nggak mau kita ini hidup di dunia yang isinya itu orientasinya adalah cuan, kapital, modal. Dengan demikian ada yang namanya survival of the fittest. Siapa yang kuat, dia yang bertahan, atau hukum rimba. Nah, bagaimana kalau kemudian nggak bertahan? Karena orang-orang yang patut diapresiasi, orang-orang yang survive inilah yang kemudian dianggap sukses. Gitu. Nah, yang nggak sukses gimana? Nah, ini. Next, Mbak. Oke, jadi penyebabnya mental health ini tadi ya, ada faktor mikro tadi yang dijelaskan dan nanti karena terpotong ya karena durasi waktu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Dian. Nah, kalau dari faktor makro ini tadi ya meliputi pola asuh yang toksik. Ya, tuntutan dari orang tua terhadap anak harus bisa ini, harus menguasai itu, harus hafal ini, hafal itu ya. Lalu kemudian disharmoni keluarga ya. Disharmoni keluarga ini kalau kita lihat dulu ya, orang tua zaman dulu ayah bekerja, ibu mengasuh di rumah. Sekarang kan banyak yang abnormal. Ibu bekerja, ayah di PHK, ya, atau ayah dan ibu bekerja, atau ayah dan ibu di rumah. Nah, ketika konflik-konflik muncul, maka yang menjadi korban adalah anak. Nah, betul. Oke, lalu kemudian ada dampak ekonomi, budaya, media sosial dalam lingkungan sekuler kapitalistik. Nah, yang menghasilkan budaya hedon, flexing, konsumerisme ya seperti yang saya katakan tadi ya, make up yang nggak perlu amat akhirnya kepingin ya, makan yang harusnya kita biasa aja ya, yang katanya Rasulullah mengingatkan isilah perutmu dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga udara, nggak boleh penuh ya. Tapi kalau kita lihat sekarang yang marak konten apa Bun? Mukbang. Iya, makannya tuh wah keluar semua. Maka anak-anak itu akan langsung melihat juga, remaja-remaja kita melihat oh ternyata memuaskan nafsu kita akan makanan tuh nggak masalah. Nah, ini kan contoh yang diserap oleh anak-anak kita. Oke, next. Nah, Bunda lihat ya di pertama ini ada pasti hafal ya logonya apa? TikTok. Nah, ketahuan banget nih Bunda Guru. Lalu Mobile Legend. Nah, Instagram, YouTube, Facebook, kemudian marketplace ya. Nah, ini. Jadi kita ini tidak bisa menafikan bahwa yang namanya remaja kita ini diasuh oleh produk-produk teknologi, gaya hidup dan informasi kapitalis. Nah, kemudian mereka ditarget menjadi penikmat konsumen industri hiburan yang mengusung berbagai gaya hidup ya. Jadi next Mbak. Jadi misalkan gini,
Gaya hidup yang melalui ini ya, di sini ya, ada games. Jadi berdasarkan survei, Indonesia adalah negara yang paling kecanduan scrolling, menghabiskan hampir 6 jam sehari. Ini termasuk bundanya juga 6 jam sehari? Oh tidak, Masya Allah, Alhamdulillah. Anak-anaknya bisa jadi. Ya, karena kadang ada loh orang tua yang bekerja, anaknya dari kecil diasuh pakai HP, ada. Walaupun kemudian ketika besar akhirnya banyak mengalami masalah, yaitu ada speech delay dan sebagainya. Nah itu karena pengaruh dari gawai tadi. Nah kemudian negara kita ini, anak-anak kita ini ya, 1 dari 3 orang Indonesia menonton konten OTT, yaitu film-film over the top ya, dari Netflix, View. Ayo siapa di sini yang nggak pernah nonton drakor? Waduh, ada. Saya kira mostly nonton drakor ini. Nah, ini Bu, anak-anak kita ini mengonsumsi ini setiap hari loh. Ya, kalau dulu orang menganggap bahwa film-film barat ini isinya vulgar, western. Tapi sekarang yang patut diwaspadai banyak. Ada drama-drama Cina, ada drama-drama Korea, ada drama-drama apa lagi Bu? Thailand. Ini parah. Kenapa? Karena konten seksualnya juga amat sangat jelas, ketelanjangan juga amat sangat jelas, ya. Ditambah lagi ada genre film BL dan GL. Bunda tahu BL GL? Boys love, girls love, atau LGBT. Nah, itu dari drama. Itu kan langsung masuk tiap hari. Sekarang Bunda bisa bilang gini, anak saya nggak pernah nonton drama, dia nggak suka, dia sukanya baca. Nah, baca, platform bacaan itu ada Wattpad, ada web novel ya, ada web komik. Itu juga nggak bisa jauh dari konten-konten seperti ini Bun. Zaman dulu ya, dikisahkan dalam novel, bandelnya anak-anak itu paling bolos, tawuran. Kalau sekarang dikisahkan dalam novel apa? Hidup aktivitas seksual ya, di luar nikah. Lalu kemudian CEO yang jatuh cinta pada anak perempuan, anak SMA berani membayar sampai 1M untuk tidur bersama, itu banyak. Komik jangan salah, komik-komik dari Jepang yang gore ya istilahnya, ini konten-konten pelecehan seksual, seksual harassment, pemerkosaan, lalu kemudian pembunuhan, itu dijelaskan walaupun gambarnya hitam putih tapi jelas. Nah kalau anak kita mengkonsumsi ini bagaimana? Berpengaruh nggak terhadap mentalnya? Sangat. Gitu. Oke, next. Nah, ditambah lagi dengan biaya pendidikan makin tinggi. Ya Bunda kan, ada anak-anak yang pinter, terus kemudian lihat teman-temannya, mau ulangan UN itu biasanya mereka ikut bimbel. Ternyata bimbel juga luar biasa harganya ya Bunda ya sekarang ya. Di atas 7 juta ada, yang 17 kemarin saya dengar juga ada, itu luar biasa bimbel semahal itu. Nah bayangkan anak-anak kita yang kemudian tidak bisa mencapai untuk ikut bimbel. Nah ini kan ada rasa sedih, mematahkan keinginannya. Nah ini karena biaya pendidikan yang makin tinggi. Kemudian gaya hidup tadi ya, flexing dan pamer ini menciptakan frustasi sosial. Anak jadi frustasi. Nah, belum lagi fenomena disfungsi keluarga muslim ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, akhirnya apa? Platform teknokapitalisme ini mengendalikan algoritma. Jadi mereka dengan seenaknya ini, benar-benar kan misalkan lagi lihat TikTok atau lihat Facebook atau lihat Instagram tuh tiba-tiba ada reels yang lewat, walaupun Bunda merasa nggak pernah ngeklik itu. Nah itu karena dimunculkan sendiri oleh platformnya. Jadi sekali anak ngeklik ya udah keluar terus gitu. Belum lagi kalau game itu iklannya kalau Bunda lihat apa? Pinjol, judi online, lalu kemudian dengan gambar-gambar wanita-wanita yang tidak senonoh. Itu dikonsumsi anak-anak kita loh Bun. Ya, jadi hati-hati sekali. Oke,
Jadi kontennya ini ada kebebasan, materialisme, feminisme, LGBT yang jelas-jelas merusak moral dan mengeksploitasi syahwat anak muda. Jadi terjadi pengenalan seksual lebih dini. Nah, gitu. Jadi makin awal mereka mengenal tentang seksualitas. Next, Mbak. Nah, ini kan kita hidup dalam era penjajahan juga loh, Bun. Ya, tapi penjajahan digital yang masuk melenggang tanpa ada hambatan, masuk semua. Nah, ini bahaya, apalagi pendidikan kita yang orientasinya adalah nilai, mengabaikan pendidikan karakter, apalagi pendidikan kepribadian Islam. Boro-boro sekarang kita mengharapkan munculnya generasi tangguh semacam Muhammad Al-Fatih, semacam Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kan Bu, sekarang generasi kita apa? Melambai. Sedih ya? Iya. Jadi ditambah dengan orang tua yang juga sibuk dalam laju kapitalisasi. Orang tuanya sibuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anaknya sehingga tidak hadir di rumah. Ketika anak mengalami problema, dia nggak bisa ngobrol sama orang tuanya. Akhirnya dipendam sendiri. Akhirnya merasa depresi sendiri, stres sendiri. Kemudian ditambah dengan banyaknya ya di dalam sosial media ini bagaimana kemudian self diagnose. Jadi dia mendiagnosa dirinya sendiri. Kayaknya aku stres deh. Gitu. Ini nih ciri-cirinya bener nih. Wah, kayaknya aku depresi berat deh. Gitu. Jadi self diagnose. Padahal kalau dibawa ke psikolog juga belum tentu seberat itu sebenarnya masalahnya. Ya. Oke. Kemudian memanipulasi Gen Z yang FOMO-an tadi, fear of missing out, takut ketinggalan tren. Akhirnya apa Bun? Contohnya kemarin kayak misalkan BTS berkolaborasi sama McD, bikin menu baru. Wah itu kalau Bunda lewat di Suhat, itu antrian GoFood panjang Bun. Begitu banyak orang kepengen beli, padahal menunya itu-itu aja, cuma packagingnya pakai pernak-pernik BTS. Penting gak sih sebenarnya untuk dibeli? Nggak juga gitu loh. Tapi kan anak-anak kita ini terlanjur FOMO. Jadi apapun yang dijual, ya udah mereka dengan senang hati kemudian berjuang mendapatkannya. War, dikit-dikit war, takjil aja war. Ya kan kemarin Ramadan war takjil kan, jam 5 keluar sudah habis, yang beli non muslim katanya. Ramai itu kontennya. Ya, jadi istilah saya have fun mengalahkan have faith. Kesenangan mengalahkan iman. Saking pengennya senang, akhirnya sudah nggak peduli lagi bahwa kebahagiaan hakiki itu adalah ketika kita mendekat kepada Allah, ketika kita taqarrub ilallah. Ya, next Mbak. Masih berapa menit Mbak? Waduh, 5. Ngerep ya Bun ya, sabar ya. Oke. Nah, Dr. Vika Kumara, salah satu psikolog dan juga aktivis muslimah penggerak dakwah yang saya kagumi ya, mengatakan bahwa segala hal ini akhirnya menimbulkan yang namanya eskapisme di kalangan generasi muda. Apa itu eskapisme? Next Mbak. Berasal dari kata escape ya, bahasa Inggris, artinya melarikan diri. Nah, ini. Jadi ketika mereka stres, boro-boro itu terbersit pikiran untuk mendekat kepada Allah, enggak. Mereka malah mencari hiburan lainnya berupa apa ini? Ada alkohol, ada narkoba ya. Jadi ada ikut ini apa? Dugem ya, terus healing dan sebagainya. Ini bahaya. Kenapa? Karena ini menunjukkan hilangnya kemampuan problem solving dari anak bangsa kita. Ya, boro-boro mengatasi permasalahan, malah lari. Nah, gitu. Padahal belum tentu selesai masalahnya kalau kita lari, ya kan? Next. Nah, ini jadi terkenal jargon work hard, play hard. Kerja keras setengah mati, ya. Sampai kemudian ketika ada uangnya sudah terkumpul, have fun, se-have fun-nya. Nah, gitu. Jadi masuk ke ranah stress reliever ya. Bagaimana mengatasi stresnya.
Jadi itu tadi, bisa dengan minuman beralkohol, bisa kemudian narkoba, bisa kemudian pergaulan bebas. Nah, ini hal-hal yang justru menjauhkan kita dari agama. Ini tidak bisa dipungkiri, kenapa? Karena memang kita hidup di era yang menjauhkan agama dari masyarakat. Karena agama hanya di ranah pribadi. Urus aja agama lu sendiri, padahal nggak bisa begitu. Ya, kalau kita cuek, kita ngelihat kemaksiatannya semakin merajalela, ya kita akan tergerus masuk ke dalam kemaksiatan tersebut, mau tidak mau pasti terciprat. Next. Akhirnya, ya, next Mbak. Setelah kemudian semua hal ini tadi ya, mengatasi permasalahan dengan mencoba alkohol, narkoba dan sebagainya, ternyata nggak mempan, akhirnya jatuhnya bisa jadi ke suicide, mengakhiri nyawanya sendiri atau bunuh diri. Nah, terus kita bilang kalau dikasih tahu bahwa ini adalah mereka ini kurang iman, kemudian minim daya juang, mereka marah, teman-temannya membela. Enggak, jangan bilang begitu. Mental health ya mental health, agama ya agama. Padahal jelas ya. Kalau kita mau jujur, berpikir dengan benar, tindakan bunuh diri memang bukti nyata rendahnya kualitas tawakal kita terhadap Allah. Nah, ini dalam surat terjemahan surat Toha dikatakan ya, jika tidak mengingat maka kehidupannya memang sangat sempit. Merasa tertekan, ya nilainya nggak bagus, tertekan. Diputusin pacar, tertekan. Nggak bisa beli skincare, kemudian ikut pay letter, dikejar-kejar sama debt collector, tertekan ya. Kemudian daya saing di sekolah, nggak bisa ngikutin pelajaran di sekolah, tertekan. Nah, banyak hal yang membuat kita merasa sempit. Oke, next Mbak. Nah, padahal ya seorang muslim seharusnya meyakini bahwa ketetapan Allah akan berujung pada kebaikan, dan membunuh diri adalah salah satu dosa besar seperti yang dikatakan dalam surat An-Nisa. Nah, terus gimana caranya? Ya kita harus tahu tujuan kita hidup tuh untuk apa? Life purpose kita tuh apa? Ya, kita berasal dari siapa? Dari Allah. Kita hidup untuk apa? Ya kita harus tahu. Ya. Sekarang gini, saya mau tanya, misalkan Bunda Rinta, saya ajak piknik, Bun piknik yuk, gitu. Yang pertama terbesit pertanyaan di Bunda Rita apa kira-kira? Kemana? Terus berapa lama, ya kan? Terus naik berapa biayanya, naik apa, ya kan? Bekalnya apa? Sama siapa? Oh, banyak ya. Itu kita pergi nggak lama loh Bun, healing. Ya, kita harus tahu tujuannya ke sana ngapain. Main-main, gathering, apa pindah tidur? Karena ada orang yang adem juga ya, pergi ke taman terus kemudian sampai sana gelar tikar tidur ada. Nah, itu baru piknik. Sekarang kita hidup. Ada nggak tujuannya hidup kita? Ada. Di surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 45 juga dikatakan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika kita cenderung untuk melakukan maksiat, ketika kita sholat maka Allah akan jaga. Insya Allah seperti itu. Next, Mbak. Nah, jadi sebagai seorang muslim, ya konsekuensi kita kalau kita mengaku muslim, maka akal dan nafsu kita bukanlah tolak ukur kebahagiaan. Karena kebahagiaan hakiki hanya bisa dicari dengan mentaati aturan dan bersungguh-sungguh mengharapkan ridhonya Allah. Nah ini kan di surat Al-Baqarah ayat 216 dikatakan, apa yang kita anggap baik belum tentu baik, dan kita anggap buruk belum tentu buruk, karena Allah yang maha tahu. Ya, bisa jadi ya kita ini malas pakai gamis kemana-mana. Akhirnya maunya kayak anak-anak maunya pakai celana. Padahal kalau menurut tuntunannya syariat ya berarti kan memang
pakaian ada tuntunannya sendiri. Makanan juga begitu, ya. Kita main tabrak aja, ada nih yang viral es krim. Belum tahu halal haramnya, wah kita ikut ngantri. Nah, ini kan bisa dicegah ketika kita menerapkan syariat dalam segala hal. Jadi nafsu kita tahan dulu gitu, Bun. Nah, kita pikir dulu syariat, menurut syariat ini boleh atau enggak gitu. Ya, jual beli juga seperti itu. Nah, next. Nah, jadi sekarang ini kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, ya, bisa jadi mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, ya. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti persangkaan dan tidak lain hanyalah berdusta. Oh, ini nggak apa-apa kok, makan banyak-banyak kayak mukbang ini nggak masalah, gitu. Ini nggak apa-apa kok kalau kita capek sedikit terus kita ke diskotik ya, atau ke karaoke lah. Di sana lady companionnya, pemandu lagunya cakep-cakep loh, sebentaran aja. Nah, ini kan paling tidak kita terjaga dari hal-hal seperti ini. Mau pilih mana Bu jadinya? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Apa tengah? Jadi yang kiri iya, yang kanan juga iya, dikit gitu. Ya kan ada yang begitu ya. Kita nggak pure kanan, nggak pure kiri. Ya, sana dikit, sini dikit. Nah, next Mbak. Nah, ini ya Bunda ya. Saya mau nanya nih, seandainya ada seorang mantan preman yang memasukkan anaknya ke pesantren dengan kata, bolehlah saya orang brengsek punya anak yang benar. Menurut Bunda benar nggak ini? Benar. Oke. Di dalam surat At-Tahrim dikatakan seperti ini, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti sebelum memperbaiki anak-anak kita, yang harus baik siapa dulu Bun? Orang tuanya. Kalau mau beli tanaman yang tumbuhnya bagus, bibitnya harus gimana Bunda? Bagus. Kalau bibitnya jelek, tumbuhnya bagus nggak? Ya bisa jadi ya, kurang tahu ya, tergantung perawatannya juga. Tapi kalau misalkan bibitnya bagus, sudah pasti tumbuhnya pun insya Allah bagus. Nah, sekarang satu kata dari Imam Syafi'i ya, perbaikilah dirimu sebelum memperbaiki anak-anakmu, karena mata mereka terikat kepadamu. Apa yang kamu lakukan mereka anggap baik, dan apa yang kamu tinggalkan mereka anggap tidak baik. Jadi kalau misalnya sekarang waktunya sholat maghrib, bundanya nanggung, lagi nonton Ikatan Cinta belum selesai, 5 menit lagi selesai, ntar dulu. Ayahnya di depan, ntar dulu ngudut tinggal dikit, rokoknya tinggal dikit lagi habis. Anak apa Bu? Abu-abu. Ini sebenarnya kalau udah waktunya sholat nggak sih? Kok bunda masih nunggu, ayah masih nunggu. Akhirnya apa? Anak konsep benar salahnya jadi abu-abu. Ketika dia besar, jangan heran kalau dia mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, karena tadi konsep benar salahnya abu-abu tadi. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Gitu. Oke, next Mbak. Nah, jadi sekarang itu kan konsekuensi ya Bun ya. Ketika ada seseorang menikah ya, itu kan ada akadnya. Ya, suami ibunda dulu ketika melamar bunda mengatakan bersedia untuk menikah dan menjadikan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan bunda dan keluarga. Ada konsekuensinya. Nah, ketika kita sudah menyatakan bersyahadat bahwa kita Islam, konsekuensinya apa Bun? Menerapkan dan juga belajar lebih dalam. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira bunda mau nggak belajar lebih dalam tentang ya ini tadi, misalkan parenting Islami, parenting Nabawiyah, ya, bagaimana mengelola pendidikan anak-anak secara Islam dan sebagainya. Seandainya bunda bersedia, masya Allah kita ada 2 program tadi, nanti dijelaskan lagi oleh host kita, ada CBT, Character Building for Teens, dan juga ada kajian parenting untuk orang tuanya. Jadi anaknya iya, orang tuanya juga. Nah, kita di sini sharing ya Bunda ya, sharing banyak pengalaman, sharing banyak
materi-materi yang berkaitan dengan parenting Islami. Dan anak-anaknya juga insya Allah ada kegiatan positif, ada ukhuwah, ada teman-teman yang juga support ya, teman-teman circle yang positif. Insya Allah seperti itu. Gimana Mbak Putri? Sudah ya? Ya. Saya rasa nge-rap saya cukup ya Bun ya, sampai sini. Ya, semoga yang saya sampaikan tadi ada manfaat yang bisa diambil. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan ya untuk Bunda Putri, Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana Bunda? Sudah banyak pertanyaan yang sudah tertimbun di dalam jiwa raga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nana. Sudah kecewa kepada orang tua. Contohnya membanggakan kepada orang tua dan juga orang tuanya merampas hak anak. Juga terima kasih. Remaja sudah kadung kecewa dengan orang tuanya, berarti bisa saya prediksi ini karena dari awal orang tuanya mungkin masih belum terlalu banyak memahami bagaimana mengatasi perilaku anak ya, sehingga mungkin baru belajar kemudian baru sadar gitu ya, tapi anaknya sudah kadung kecewa sama orang tua begitu ya. Pertama, dalam prinsipnya yaitu tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Yang ya. Sudah ke ahlinya belum? Kalau sudah mencoba bunuh diri harus sudah ke ahlinya, berarti harus ke psikolog atau psikiater. Sudah mencoba? Belum. Jadi karena sudah ada sudah harus wajib ke psikolog atau ke psikiater. Tapi saran saya ke psikolog dulu. Baru nanti dari psikolog misalnya memang dibutuhkan secara medis dia minum obat, ya. Jadi bedanya psikolog sama psikiater cuma itu. Psikolog tidak mengeluarkan resep medis, ya. Kalau psikiater mengeluarkan resep medis. Jadi sebetulnya sama-sama ilmunya sama, cuma bedanya hanya di obat saja. Ketika nanti dibutuhkan depresinya itu minum obat antidepresan, berarti memang nanti diarahkan untuk ke psikiater. Itu ya. Yang pertama harus ke ahlinya dulu ya, kalau sudah ada perilaku yang ke depresi yang parah. Bunuh diri itu puncaknya penyakit psikologis ya gitu. Kalau sudah ada melakukan atau pikiran saja, belum melakukan, sudah ada pikiran bunuh diri, itu sudah alarm lampu merah. Ya, jadi harus sudah ke psikolog atau ke psikiater, karena sudah ranah masalah psikologis yang puncaknya yang paling berat, yaitu percobaan. Yang pertama tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya sudah nanti ke psikolog, ya kan berarti sudah ke psikolog nih ya, ke saya nih ya, ngomong di sini ya. Tapi harusnya ke lebih mendalam lagi untuk di asesmen anak-anak tersebut ya. Baik, pertama prinsipnya tidak ada kata terlambat untuk sebuah perbaikan atau perubahan ya. Jadi mumpung ini ibu sampai coba bunuh diri. Pertama pasti ya kita bersungguh-sungguh untuk bagaimana belajar menjadi orang tua, di mana orang tua itu untuk anak yang depresi dia sangat membutuhkan lingkungan yang ada di rumah itu mensupport dia, itu yang paling dia butuhkan. Berarti yang terutama adalah orang tuanya, kalau orang tuanya masih hidup, dan juga nanti anggota keluarga yang lain yang hidup bersama di rumah. Mensupportnya bagaimana? Memahami kenapa dia bisa depresi. Makanya harus konsultasi dengan ahlinya supaya kita diajari sama psikolog atau psikiater kenapa anak ini jadi depresi. Karena tiap anak beda-beda ya. Tapi memang setiap anak yang rentan depresi itu berarti memang ada hal yang kurang ya, dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarganya untuk bisa memahami apa yang menjadi sumber stres dia atau permasalahan dia selama ini dibully temannya. Tapi orang tua atau ibu tidak tahu. Mungkin selama ini bertahun-tahun dia menyimpan stres, tekanan ya karena tuntutan di sekolah mungkin, atau ada guru, atau ada lingkungan lain di luar sekolah atau di pertemanannya yang itu tidak tahu ternyata dia direpres sama dia terrepres ya, ditekan, ditahan bertahun-tahun, tidak ada yang bisa dia sharingkan.
Berarti apa? Yang pertama harus belajar ya Bu ya. Pertama punya prinsip dulu, mindset bahwa tidak ada kata terlambat untuk perbaikan. Kedua, belajar ilmunya bagaimana memahami anak yang sedang mengalami depresi. Kenapa dia depresi? Kalau sudah ketemu kenapa dia depresi, sudah ketemu akar masalahnya, core problemnya, intinya kenapa dia depresi, kita jadi tahu bagaimana menanganinya. Kalau karena dia tidak pernah didengarkan misalnya, ya kita tahu core problemnya karena aku nggak pernah didengerin sama bapak ibuku, karena di rumah itu kayak neraka, aku nggak betah tinggal di rumah, tapi aku harus pulang rumah, atau aku benci sama orang tuaku, tapi aku masih butuh orang tuaku buat biaya sekolah, buat makan, buat tempat tinggal. Berarti kalau kita sudah tahu core problemnya, itu yang akan nanti diperbaiki dibantu dengan psikolog. Kalau saya ibu, ketika ada kasus masalah psikologis anak dan remaja, yang jadi pasien saya bukan anak remajanya, orang tuanya. Saya bilang, orang tua gini, kemudian bagaimana terapi untuk anak saya? Saya bilang, oh no, ibu cukup saya kasih tahu hari ini. Anak ibu cukup saya lihat hari ini, datang hari ini karena saya sudah tahu semuanya, problem sudah kita bahas. Tapi nanti datang lagi ke saya bukan anak ibu sama bapak. Yang saya terapi ibu sama bapak, supaya nanti ibu bisa mengaplikasikannya untuk anak ibu bapak. Karena kalau saya terapi anak ibu, ya dia akan tergantung sama saya. Padahal saya nggak bisa setiap saat dia temui, karena saya psikolog. Tapi yang setiap saat dia temui adalah bapak ibu. Tapi ada memang kasus ya, kasihan anak klien saya dari segi umur 15 tahun sampai sekarang umur 23 tahun karena nggak disupport sama orang tuanya. Jadi dia diam-diam ya dalam saya. Tapi alhamdulillahnya maksudnya dia ada uang jajan bisa untuk dia ke psikolog. Itu orang tuanya nggak pernah tahu dia punya masalah psikologis karena bodoh amat. Jadi orang tuanya sibuk sendiri, nggak ngerti anak punya masalah psikologis, dia jadi rutin ke saya. Nah saya melihat, saya bilang kerja kamu ini nggak akan bisa putus sama saya. Ketemu saya kalau orang tuamu tidak dilibatkan. Orang tuanya tidak mau terlibat, pernah berusaha untuk dilibatkan tapi tidak mau terlibat. Jadinya apa? Sampai umur 23 tahun saya. Ya saya kasihan sama dia, jadi nggak bisa mandiri, betul-betul mandiri. Tapi masalah kesehatan mentalnya terjaga, karena dia rutin untuk menangani masalah kesehatan. Cuman kan kasihan jadinya seperti itu ya, keluar biaya, keluar uang gitu ya. Nah, gitu ya. Ibu siapa? Sudah terjawab pertanyaannya? Baik. Mungkin saya menambahkan sedikit saja ya Bunda. Jadi namanya perilaku anak itu kan tergantung bagaimana orang tuanya membiasakan. Jadi setidaknya sebagai orang tua ini kita juga harus sadar dulu, juga harus berani meminta maaf kepada anak jika memang apa yang kita lakukan itu salah. Jangan gengsi ya Bunda ya. Jika kita memang salah, datangi anak kita, minta maaf baik-baik. Nah, dalam hal parenting itu yang dipelajari anak atau orang tua? Orang tua, namanya juga parent ya, jadi mengasuh gitu ya. Bagaimana mengasuh? Jadi kita yang membentuk karakter anak-anak. Jadi kalau mau anak-anak ini nanti tumbuh sesuai yang kita inginkan, ya dengan karakter mereka, dengan pencapaian mereka, maka kita juga bisa menjadi harapannya anak-anak. Bagaimana kita menjadi orang tua yang dekat kepada anak-anak. Nah, ibu mesti memahami, mendekati anak laki-laki dan perempuan itu beda loh. Ya, anak laki-laki kalau dinasehati harus dalam kondisi kenyang. Nah, kalau misalnya dia lapar, dinasehati ngamuk. Kalau anak perempuan apa? Tidak boleh dalam kondisi sedang haid. Dikasih tahu, pas lagi haid dicerewesin, ngamuk juga. Nah, seperti itu. Jadi mohon orang tua introspeksi ya, introspeksi sendiri diri kita ini. Kita ngajar anak-anak ini udah benar belum sih? Ngasuhnya udah benar belum sih? Jangan lupa minta maaf kepada anak dan minta maaf kepada Sang Pencipta anak.
Ya, kita ini diamanahi. Ya, Allah memberikan kita amanah dalam kondisi anak ini apa? Ketika lahir, suci, fitri, sehat. Kita juga kembalikan dalam kondisi seperti itu nantinya. Jangan sampai kembali dengan tubuh yang rusak karena narkoba, dengan pikiran yang rusak karena depresi. Berarti kan kita tidak amanah, ya enggak? Nah, jadi kembali lagi, semua permasalahan anak saya rasa kembali ke orang tua. Sebagai orang tua kita harus mawas. Ya, orang tuanya dulu ini yang konsultasi kepada pihak yang terkait ya, yang memang paham. Dan yang kedua, banyak-banyak bertaqarrub ilallah, mendekatkan lagi diri kita kepada Allah. Insya Allah pasti ada jawaban. Saya rasa seperti itu. Begitu ya Bunda. Ada yang bertanya tadi sebelah Mbak Nana? Ya. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Nama saya Ratu dari Perwakilan SMP 11. Begini Bunda, sesuai dengan yang disampaikan tadi tentang eskapisme. Bagaimana untuk mengatasi siswa-siswa ini yang masih sangat tergantung dengan gadget? Kita sudah berusaha mengkondisikan hanya digunakan pada saat pelajaran itu misalnya. Namun kadang-kadang kita kalah, apa istilahnya, kalah kebiasaan ini. Mereka lebih lihai untuk menggunakan tablet sekolah kita. Tentu apa yang digunakan dari kami supaya kami lebih bisa mengkondisikan anak-anak kami. Terima kasih. Baik, kalau pertanyaannya ya, itu mereka tidak bisa kita ajak untuk berhenti atau untuk membatasi diri untuk tidak berlama-lama di dunia kalau mereka belum kita ketuk pemahamannya tentang ruginya mereka menggunakan gadget secara berlebihan. Dan sekarang sebenarnya platformnya banyak sekali ya Bu. Dan klien saya ketika saya kasih tahu platform-platform yang bisa nanti diajak untuk ditonton bersama atau dibaca bersama tentang bagaimana bahaya dan ruginya menggunakan gadget secara berlebihan, alhamdulillah berhasil gitu. Nanti kalau Ibu mau saya kasih linknya ya. Jadi ada video terapi untuk membantu anak-anak tersebut menyadari bahwa dengan terus-menerus menggunakan gadget secara berlebihan itu berbahaya buat dia. Nah, kalau saya kata-katanya selalu gini, berbahaya atau rugi buat dia karena apa? Bisa merusak otak. Nah ini bahasanya Bu Elirisman, tahu ya sih kalau Bu Elirisman yang bikin penelitian juga tentang gadget, bahaya pornografi, kemudian dan gadget itu merusak otak yang paling parah. Artinya merusak otak apa? Bisa membuat anak tidak ada bedanya sama binatang. Ya, jadi tidak punya self control. Nah, jadi anak-anak itu bisa kita kasih tahu merusak otaknya membuat dia tidak ada bedanya sama binatang dan membuatnya tentu saja secara akademis, prestasi belajar, kecerdasan yang tadinya pintar jadi tidak pintar. Saya katakan yang tadinya harusnya kamu berprestasi jadinya tidak bisa berprestasi karena kamu tidak bisa lepas dari gadget. Tentu juga ada misalnya modifikasi perilaku nih ya, terapi istilah psikologi itu ada modifikasi perilaku. Di sekolah bisa diterapkan mungkin akan dapat poin gitu ya untuk anak-anak yang mau membatasi diri dari gadget. Ada hadiah khusus, ada reward khusus, dikasih reward khusus. Nah, daripada di grupo, menurut saya ya, yang lebih efektif adalah dikasih reward bagi yang bisa membatasi diri. Nah, biasanya kan kalau sekolah ada hukuman bagi yang tidak bisa membatasi diri dari penggunaan gadget. Nah, itu justru membuat anak semakin bagaimana caranya supaya nanti tetap pakai gadget nih, karena bisa aja ya konsekuensi itu atau aturan yang kita sudah ada hukumannya itu mereka cerdik ya, maksudnya bisa cerdik banget ya, bisa aja mereka bagaimana caranya supaya gak ketahuan, akan lebih kena gitu ya. Dan ketika kita menawarkan bagi yang bisa membatasi rewardnya pun juga reward yang betul-betul membuat mereka ingin dapat. Nah, di setiap sekolah guru-gurunya yang paling tahu ya anak-anaknya maunya apa. Mungkin ada tiket
berwisata, ya gratis berwisata kemana, atau saya tidak tahu ya berbentuk seperti apa. Kalau yang ada di pondok yang salah satu pondok yang sudah menerapkan itu, ada yang sampai gratis untuk studi tour ke luar negeri. Nah itu semangat tuh, gitu ya. Nanti terserah di sekolah bagaimana rewardnya yang memang membuat anak itu termotivasi. Jangan sampai rewardnya membuat anak kalah, rewardnya gitu doang, gitu ya. Jangan sampai membuat dia tidak merasa ngapain sih rewardnya gitu doang, artinya tidak akan terpacu untuk membaca. Jadi harus dianalisa juga, ya, harus survei juga apa sih reward yang tepat yang membuat mereka termotivasi untuk dapat itu, sehingga nanti mau kontrol diri. Gitu ya, Ibu. Kembali lagi, orang tuanya juga dilibatkan. Nah itu harus kembali orang tua. Karena kalau dari sekolah sudah bagus, orang tuanya nggak support, mentah lagi di rumah. Ya. Iya. Masalahnya kadang orang tua ini menganggap sekolah ini buat penitipan anak, yang sekaligus juga pembangunan karakter anak. Nah ini yang berarti yang harus diluruskan persepsinya adalah orang tuanya dulu. Sebisa mungkin malah saya tuh berpikirnya begini loh. Ketika seorang orang tua ini memutuskan untuk menyekolahkan anak di sekolah tertentu, maka dia harus dimintai ya komitmen bahwa harus mensupport pendidikan di sekolah seperti apa. Satu contoh kecil aja Bu. Masalah, kalau ini kan masalah gadget. Kalau saya ini masalah kutu. Jadi di sekolah ada satu sekolah yang ketika anak-anaknya mabit, begitu pulang itu terserang kutu. Ketika ada acara menginap di sekolah perkemahan. Nah ini kan berarti orang tua di rumah tidak support kebersihan anak, ya kan? Nah ini juga contoh kecil. Jadi orang tua ini bertanggung jawab penuh gitu loh, masalah kebersihan anak, masalah mental, pendidikan, kebiasaannya anak. Nah ini berarti butuh kerjasama dengan orang tua. Itulah kenapa saya katakan tadi tugasnya guru sekarang itu berat ya, tuntutan orang tua ya, menghadapi anak-anak yang absurd, yang ya, yang random. Anak Gen Z ini luar biasa. Kalau ditanya ciri-cirinya apa, jawab aja. Jawabnya pinter lagi, iya nggak? Iya. Kalau zaman kita dulu dimarahin nurut, anak sekarang dimarahin diskusi, aja. Jadi kalau kita orang tua gagap, nggak menambah pengetahuan, balikin omongannya juga susah. Hanya orang tua juga perlu belajar, guru-guru juga perlu belajar, dan guru juga ada tambahan tugas mengingatkan orang. Begitu. Baik, tadi yang sebelah sini. Assalamualaikum, nama saya Sabina. Saya ingin beberapa materi dan utama kepada pimpinan selaku psikolog. Saya sebagai generasi Z menggunakan beberapa hal. Salah satunya adalah hukum fear of missing out. Bahkan beberapa remaja pada saat ini itu mulai mengikuti tren-tren yang kaitannya berkaitan sama self-harm. Tahun lalu saya sangat kaget ternyata mulai marak dilakukan fenomena barcode Korea. Jadi ada beberapa anak yang menyayat tangannya sendiri, gitu. Yang ingin saya tanyakan bagaimana strategi terutama saya sebagai seorang guru BK untuk membedakan mana sekiranya ini hanya sekedar berguna atau ini benar-benar sehat karena dia sedang mengalami stres. Seperti itu. Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Ini terjadi sering ya, karena saya sering dapat klien itu dari beberapa pondok di Malang ya, besar di Malang. Jadi waktu awal-awal sebelum pandemi itu belum ada FOMO untuk self-help. Saya menyoroti tentang self-help ya. Saya terkaget-kaget ketika ada satu klien di bawah saya, santri, dia menyilet-nyilet tangannya self-help. Tapi ketika saya analisa dia tidak depresi. Jadi ternyata dia ikut-ikutan tren supaya apa? Dia mau betah di pondok, supaya dia nanti sama orang tuanya diberhentikan, tidak diperlukan lagi.
Jadi ketika dianalisa tidak depresi. Kemudian yang pertanyaannya Mbak ya, bagaimana membedakan ketika dia self harm itu betul-betul masalah psikologis ya, itu memang self harm itu Ibu tanda-tanda depresi berat ya. Salah satunya self harm. Self harm itu biasanya dilakukan oleh orang yang depresi memang menyilet-nyilet tangannya itu atau pahanya ya, kaki atau tangan, dan itu levelnya beda-beda. Kalau yang level baru basic dia cuma gores sama penggaris, tapi ada bekasnya, cuma tidak sampai berdarah. Nah, kalau level yang sudah extend lagi ya, itu pakai cutter atau pisau sampai berdarah dengan kedalaman tertentu. Semakin dalam depresinya, semakin dia dalam juga penyayatnya. Kenapa ada orang seperti ini? Sudah edukasi ya, kenapa sih sampai self harm? Kenapa sih sampai menyakiti diri sendiri? Karena mereka ya, butuh wujud dari rasa sakit yang dia rasakan yang tidak ada wujudnya. Kenapa? Sakitnya adalah psikologis. Dia butuh ada wujudnya supaya dia lega dan tenang. Jadi anak orang yang depresi itu kan sakitnya psikologis, ya, mukanya psikologis dan dia sudah menahun. Dan dia merasakan ketidaktenangan, dia baru bisa tenang, meskipun itu bukan ketenangan yang sehat ya, karena cuma sementara ya. Itu dengan mewujudkan rasa sakit itu sampai dia self harm. Ada juga yang bukan silet, ada lagi yang jeduk-jedukin kepala ada. Kepala juga sudah termasuk self harm. Menyakiti diri sendiri, jambak-jambak rambut, ada yang nyakar-nyakar badannya juga self harm. Dia karena apa? Itu untuk mewujudkan rasa sakit. Nah, ketika rasa sakit itu sudah di level yang menurut dia membuat dia puas, dia berhenti. Jadi nggak sampai ada yang sampai berdarah, baru dia sadar sudah bersimbah darah, dan ketika rasa perih sakitnya itu sudah sesuai dengan yang dia mau, dia berhenti. Nah, makanya levelnya beda-beda, itu berarti menunjukkan depresinya pun levelnya beda. Nah, bagaimana membedakannya ini depresi atau bukan depresi? Tadi sudah saya sampaikan distres tadi ya, ciri-ciri distres tadi ya. Nah, itu kalau ciri-ciri itu ada, ini ditampilkan tadi bagi saya. Untuk ciri-ciri distres, materi saya. Jadi salah satunya menarik diri dari pergaulan, satu ya, dari dia bergaulan tertutup, dia fobi, dia paranoid, oversensitif sekali sama tindakan orang lain ke dia. Ya kita ngomong biasa aja sama temen gitu, dia sudah merasa dia yang lagi ngomongin. Nah, sampai dia marah-marah, sampai dia emosional, sampai dia sedih yang berlebihan, padahal tidak seperti itu. Ya, itu oversensitifnya orang-orang yang depresi. Kemudian tertutup tadi dari pergaulan, tidak mau ketemu orang, tidak mau banyak bicara, ya. Kemudian ada masalah dalam tidurnya, tadi ya, gangguan tidurnya bisa kebanyakan tidur gimana? Kita biasanya tidur berapa jam sih? Kalau malam saya habis bisa ya jam 9, bangun jam 3 atau jam 4 gitu ya. Nah, itu dia kebanyakan tidur, dia bisa tidurnya dari maghrib, bangunnya lagi jam 10 pagi, jam 9 pagi. Nah, itu kebanyakan tidur. Atau kurang tidur, ya kurang tidur jadi cuma 1 jam, 2 jam, itu sudah ciri-ciri depresi. Mungkin gangguan makan, ya makannya nggak mau, nggak selera makan, ya tidak terus. Atau dia kebanyakan makan, biasanya nggak banyak makan, tapi ini kok makannya kayak monster gitu ya, kayak aku sekali, lapar terus, itu juga gangguan depresi ya. Dan kemudian ini ya, kemudian selalu merasa lelah, kelihatan lemas, letih gitu ya. Kemudian psikosomatis itu Ibu adalah gejala fisik kesehatan, masalah gangguan fisik, kesehatan fisik itu karena stres, karena distres. Nah, tiap orang beda-beda, tapi kelompoknya terbatas ya. Ada yang pusing Bu, pusing itu migrain, pusing banget. Tapi ketika dicek ke dokter nggak ada masalah Bu. Nah, kemudian ada yang sakit perut, melihat ya sampai nangis. Tapi ketika dicek sama dokter, perutnya nggak masalah, lambungnya nggak apa-apa. Nah, kemudian ada yang sesak nafas, tiba-tiba hiperventilasi namanya ya. Sesak nafas, sesak. Padahal ketika dicek ke dokter nggak apa-apa, cuma ditenangin aja udah sembuh. Dikasih oksigen tambahan udah sembuh, dibuat relax udah sembuh. Itu berarti psikologis, psikosomatis. Ada yang gatal-gatal Bu,
Ya, itu kalau ada orang ketika stres, gatel-gatel, itu psikosomatis. Aku gatel-gatel nih, nggak ada, tapi kok diperiksa ke dokter, dokter tahu nih, dokter kulit tahu nih, itu gatel-gatel karena bakteri, virus, atau karena stres tahu. Dia akan bilang, oh ini stres. Kemudian ada jantung berdebar-debar, pusing, mah, kulit, ya udah itu psikosomatis. Jadi ketika diperiksa ke dokter secara medis tidak ada masalah. Bisa nanti cek juga ya kalau dia ada nggak psikosomatisnya, ada nggak gangguan tidur, ada nggak gangguan makan, ada nggak dia oversensitif tadi ya, oversensitif sehingga emosional ya, bisa marah banget, bisa sedih banget. Kemudian sulit fokus, dia kalau biasanya dia mendengarkan materi gitu, guru ngajar dia ngerti, tapi ini guru ngajar dia kayak bengong gitu, kata-kata kosong, dia kayak orang ngomong dia susah ngerti, susah paham, terutama ketika kita ngomongnya agak panjang ya, ketika kita menjelaskan agak panjang dia nggak ngerti gitu, karena dia daya konsentrasinya menurun sehingga cuma sempit, cuma pendek fokusnya gitu ya. Kemudian ya mandiri dari pergaulan dengan motivasi ya itu. Ini salah satunya gini, kalau di depresi ya, biasanya dia punya hobi dan dia ketika menjalankan hobi itu dia terhibur. Ada orang hobinya baca buku, ada orang hobinya traveling, ada orang yang hobinya misalnya main game. Tapi tiba-tiba dia nggak melakukan itu lagi karena kata dia nggak terhibur, udah nggak ngefek lagi, nggak tahu aku caranya menyenangkan diri, aku bingung. Nah itu sudah kayaknya hal-hal yang dulunya itu menghibur dia sudah tidak mempan lagi, sudah masuk ke distress. Ciri-ciri distress yang kalau sudah lama jadi depresi nyaman, itu kan kenyamanan karena kalau dikasih tugas amanah itu beban juga buat dia. Sudah dia distress, dikasih amanah, dikasih tugas ya, dia menolak, dia kayak udah aja nanti selesainya nanti. Kemudian berbicara dan bergerak lebih lambat dari biasanya, sering mengalami mimpi buruk, mengingat peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu, ya tiba-tiba dia cerita mungkin kalau dia benci sama orang tuanya, atau dia cerita tentang orang yang menyakiti dia, kakaknya, omnya, atau orang lain, gurunya, gitu, dengan kemarahan, dengan ekspresi yang kayaknya dendam banget, gitu ya. Kemudian malas merawat kebersihan. Jadi orang kalau di stres yang parah itu dia sudah malas mandi, ya, malas gosok gigi, malas ganti baju, ya. Itu yang sudah levelnya di stresnya sudah parah. Ini ciri-cirinya ya Bu ya. Ditambah ketika distres semua ini ada, atau kalau dalam diagnosanya minimal 6 ya, minimal 6 dari ini ada, ditambah ada self harm, ditambah ada pikiran untuk bunuh diri, itu sudah masuk depresi. Distresnya sudah depresi, sudah hiperstres. Ya, kalau ada hal yang seperti itu artinya adalah depresi yang sudah ya. Begitu ya para bunda. Mohon izin untuk pertanyaan sudah kita close karena waktu sudah cukup siang ya. Nah nanti untuk para bunda yang masih ingin bertanya, nah itu ada number questioner. Apabila mau menanyakan di situ boleh. Dan apabila para bunda yang belum menjadi anggota bincang kesehatan boleh banget buat bergabung di komunitas bincang kesehatan via WA. Nanti insya Allah untuk pertanyaan mungkin yang belum terjawab nanti bisa di WA kan boleh ya, boleh ya. Nanti bisa kita kirimkan langsung di grup pertanyaannya apa dan jawabannya apa biar semuanya bisa tahu. Gitu ya Bunda ya. Alhamdulillah. Baik untuk terakhir Ibu Bunda Hesti dan Kak Dian, kita izin minta closing statement di kelas kita yang siang hari ini. Bagaimana cara mengatasi stres? Jadi baik ibunya diri sendiri maupun untuk anaknya gitu ya Bu. Monggo satu persatu aja Bunda. Terima kasih. Baik. Closing statement. Biasanya saya closing statement agak pendek ya, agak panjang, mohon maaf ya. Sebetulnya ini jadi kuat. Mau pakai ini? Boleh. Tambahin dikit. Karena sesuai dengan judul di sini ya, harapannya ketika ibu-ibu semua hadir di sini dapat ilmunya.
bisa ketika pulang tahu bagaimana cara menangani ketika ibu sendiri sebagai orang tua atau anak ibu mengalami stres, sehingga stresnya itu tidak jadi distres dan tidak jadi depresi yang parah gitu ya. Yang pertama, ibu-ibu, saya punya moto dalam hidup ya, bahwa nggak ada yang mustahil ketika kita taat sama Allah, ketika kita bersama Allah. Bahasa Inggrisnya nothing impossible with Allah. Itu moto hidup saya. Kenapa? Itu pun saya bersaksi sebagai seorang psikolog ya, yang Allah kasih ilmu bagaimana kesehatan jiwa, kesehatan mental manusia. Banyak klien saya, pasien-pasien saya yang datang ke saya ketika punya masalah, terutama banyak depresi atau gangguan kecemasan atau gangguan emosi. Ya, ketika dia adalah orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, ya, saya bantu untuk kuatkan tauhidnya kepada Allah, kemudian kembali kepada syariat, bagaimana menjalankan hidup sesuai syariat. Alhamdulillah ibu-ibu, alhamdulillah, ini karena kebesaran Allah ya. Biasanya depresi itu dalam kasuistiknya, teorinya harus bolak-balik ke psikolog itu tahunan, Bu. Ya, minimal sebulan 2 kali dan setahunan baru nanti mencapai hasil yang baik. Tapi ketika metode itu saya lakukan, makanya nanti ada istilahnya terapi tauhid nih. Ada terapi tauhid. Doakan ya, saya mau bikin penelitian nanti buat S3 saya ya, supaya nanti pakem tuh. Terapi tauhid untuk depresi. Itu bisa sembuh ibu, bisa minimal 3 kali, ada bahkan 1 kali pertemuan. Padahal sebelumnya dia depresi mau bunuh diri. Tapi ketika kita diskusi bahas tentang tauhid ya, tentang bagaimana Allah ya, bagaimana tentang tujuan hidup sebagai seorang muslim, kembali ke syariat Allah. Itu langsung gini, sembuhnya. Ya, jadi sebagai orang tua terutama, tadi kan juga udah dibahas sama Bunda Hesti berulang-ulang ya, parenting ini ilmunya harusnya orang tuanya nih. Orang tuanya dulu, kalau kita lihat pingin anak kita manis, orang tuanya harus manis dulu. Berarti kitanya dulu yang harus membekali tentang bagaimana sih the way of life yang sebenarnya itu adalah Islam jawabannya. Agama ini sebetulnya. Jadi ketika ibu menghadapi situasi yang ibu kayaknya kok nggak bisa sih menyelesaikannya, itu sebenarnya sudah tanda dari Allah bahwa ibu harus belajar lagi. Ada hal yang harus ibu pelajari terkait sama apa? Islam. Sama tentang Allah, tentang syariat Allah. Itu sebetulnya itu aja jawabannya ya. Jadi ketika ada hal sulit dalam hidup kita, mau masalahnya apapun, tentang anak, tentang suami ya, tentang pasangan, rumah tangga dan lain-lain, itu kembalinya adalah kata Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Itu aja sebetulnya. Karena saya sebagai psikolog 15 tahun saya jadi psikolog ibu. Pertama saya pakai terapi ala psikolog. Tapi begitu saya juga sama Allah diizinkan belajar agama ini gitu ya, saya menyadari ya Allah, ini ngapain ya jauh-jauh belajar? Kan orang psikolog itu kan banyak orang Yahudinya ya, ilmuwannya ya. Tapi sebetulnya ada ilmuwan psikologi yang namanya bukan psikolog, itu juga apa namanya dari ulama-ulama itu sebetulnya. Salah satunya Ibnu Qayyim itu ya. Nah, itu makanya yang utama adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis, belajar Quran dan hadis ibu-ibu sebagai orang tua, supaya nanti energi positif ibu karena belajar Al-Quran dan hadis, karena mendalami agama ini, itu kena ke anak-anak ibu. Yang ada adalah apa Bu? Keajaiban, nggak bisa di logika Bu. Saya banyak menangani anak-anak yang broken home atau orang tua yang punya masalah sama anaknya, yang anaknya sudah kadung jauh dari dia, atau benci sama orang tuanya, atau masalah suami dan istri ya, yang sudah mau berpisah. Itu ketika dia memperbaiki hubungannya sama Allah, memperbaiki ilmunya tentang Quran dan hadis, itu nggak pakai logika Bu, kok tiba-tiba selesai masalahnya. Ya, ada satu aja kasusnya, seorang istri yang suaminya sudah mau menceraikan dia karena kepincut pelakor, yang sudah bilang bahwa dia sudah nggak cinta lagi sama istri ini datang ke saya, terus kita berproses. Kemudian tiba-tiba dia datang ke saya 2 bulan atau 3 bulan setelah itu, dia menangis. Dia bilang, suami saya Budian tiba-tiba datang ke saya, nangis, sujud di kaki saya, minta maaf. Karena merasa bersalah dan menyadari bahwa adalah salah dia meninggalkan si istri ini demi pelakor. Karena menyadari betapa istrinya ini adalah istri yang solihah. Itu Bu, kalau sama Allah itu nggak di teori-teori itu udah nggak berlaku udah. Medis aja orang Allah udah kun fayakun sembuh, udah nggak berlaku udah. Makanya segala permasalahan hidup ini kita kembalikan kepada Quran dan hadis ya. Kalau ada yang tadi saya bilang, kalau ada yang
kurang atau yang kita merasa sulit, nggak ada pemecahannya, itu berarti kita kurang ilmu. Kita berilmu lagi, belajar lagi. Karena solusinya selalu ada. Dan Islam itu adalah solusi kehidupan. Baik, demikian, mohon maaf ya, panjang ya statement closingnya. Mohon maaf. Oke, monggo. Kalau saya mengandung prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, disambung juga tadi bahwa ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu memang kewajiban bagi setiap muslim. Makanya dalam segala hal kita pun tetap harus belajar. Dikembalikan lagi kepada kitanya. Sebelum kita siap menjadi orang tua, maka kita harus mau belajar menjadi orang tua dulu. Kalau ditarik ke belakang, sebelum kita siap menikah, kalau perlu kita ikut kelas pranikah dulu. Ditarik lagi ke belakang lagi, ya. Sebelum kita punya pasangan, maka kita harus meyakinkan dulu bahwa kita pantas memperoleh pasangan yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu caranya gimana? Ya kita menambah ilmu, kita memperbaiki diri, kita memperbaiki iman kita. Insya Allah semuanya akan sebagaimana yang dikatakan oleh Kak Dian tadi. Beliau ini adalah orang yang maksudnya secara teorinya menguasai. Beliau saja paham gitu bahwa segala hal itu sekali berapapun seorang peneliti, ketika kemudian ini semua permasalahan dikembalikan kepada Allah, maka terjadi hal-hal yang terjadi di luar nalar tadi, itu sampai susah. Jadi bisa penyakit bisa langsung sembuh, permasalahan bisa langsung hilang. Maka karena kita ini diciptakan oleh Allah, makhluknya Allah, perbaikilah hubungan kita dengan Khalik kita, dengan pencipta kita. Jadi insya Allah seperti itu, kurang lebihnya. Cukup, Mbak. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, kami ingatkan kembali untuk para bunda sahabat sehat yang belum menulis nomor HP-nya, monggo boleh menulis nomor HP-nya. Apabila ada pertanyaan yang belum bisa ditanyakan, bisa juga ditaruh di belakangnya atau di bawah situ. Nanti insya Allah akan kita turunkan pertanyaan di grup WA kami dan akan dijawab oleh pemateri. Begitu ya bunda. Baik, saatnya kita memberikan request kepada para bunda semua, ya siap-siap ya, untuk nama yang dipanggil langsung berjajar rapi. Insya Allah ada 5 penerima request, insya Allah akan diberikan kepada insya Allah langsung diberikan lalu langsung berfoto dengan pemateri, itu ya teknisnya. Yang pertama Bunda Sri Nurfida, beliau adalah peserta pertama yang hadir, insya Allah dari bulan 15 kalau saya tidak tahu. Yang kedua yang paling jauh dari ini ada Kak Cynthia Jalan Cantika Bosuki. Monggo Kak Cynthia langsung ke depan. Lalu pertanyaan yang bertanya sebelah sini. Ada Kak Nana, Kak Safina, sama yang satunya mau saya lupa. Monggo langsung, monggo Bu. Terima kasih. Monggo silakan yang sudah bertanya 3 orang dan yang sudah dipanggil 2 orang lainnya kami berikan terima kasih. Ya. Oke. Bu Diannya masih ke toilet. Ditunggu dulu. Ditunggu apa mau? Mana? Nanti ke toilet dulu. Ditunggu. Berarti nanti sesi kami kalau mereka baik, Kak Dian lagi ke kamar mandi, berarti nanti lagi juga ya. Oh iya. Oke. Baik, teman-teman, sahabat sehat, terima kasih atas waktunya. Nanti insya Allah setelah kita tutup, kita ada foto bersama dulu ya, jangan pulang dulu. Nanti ada jargon yang akan kita sampaikan. Misalnya tadi saya bilang Beatles, teman-teman bilang bersama Beatles menuju hidup sehat. Begitu ya. Baik, bisa dicoba dulu ya teman-teman ya. Sudah sahabat sehat. Beatles Bersama Bigas menuju sehat. Oh,
yang luar bisa ilmunya, insya Allah materi dan keahlian maupun budaya sih akan bisa dihidupkan. Jadi jangan ragukan untuk mendaftarkan anak-anak sekalian yang belum menjadi member BINDAS begitu. Baik,